Salam sejahtera semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Saudara-saudara sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari anak Abahi, yaitu tentang Yesus disiksa kok mulia? Debat seru soal penyaliban dan tiket surga. Selamat malam, Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah saudara bersedia membuka kamera? Bisa, yang penting di situ bisa syahadat. Hah? Masa kamu buka kamera saya? Bisa. Oh, saya bisa syahadat. Coba. Kamu mau dengar syahadat saya? Coba. Ya. Asyhadu alla ilaha Yeshua al-Masih. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 1 ayat 8. Ya. Itulah syahadat saya, tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Itu sesuai firman Tuhan loh, karena Tuhan Yesus itu berfirman di Yesaya 44 ayat 6, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Makanya syahadat saya dalam bahasa Arab adalah La ilaha Yeshua al-Masih. Wow, haleluya. Ya udah, saya sudah syahadat tuh. Buka kameramu. Sini ayah simpang HP-nya. Ayah simpang. Oh alah, nggak ada buka kamera ini. Udahlah, kita ganti dulu. Selamat sore anak Abah. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera juga, Bang. Mbak Mikana, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Kabarmu bagaimana, saudaraku? Ya, alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu sama dengan terpujilah Allah. Ya, oke, silakan. Ya. Oke. Gini, Mbak. Saya cuma pengen nanya aja gitu. Siapa Tuhan, Mbak, tadi? Yeshua HaMasih. Aku ngerokok gak apa-apa? Jangan, nggak boleh merokok di TikTok. Nanti kamu yang diturunkan TikTok. Kode, Mbak. Ada kodenya kan, bisa kode. Iya, Bang. Karena gini, kalau pas di TikTok ini, kamu nggak bisa merokok atau kelihatan asap. Karena TikTok itu sensitif. Tidak boleh. Nanti aja turun dari sini, kamu merokok entah satu batang, satu bungkus, terserah dirimu. Nah, itu kan udah di remove. Aduh, makanya, Bang. Peringatan. Udah disuruh remove, kamu bentar dulu, kamu kirim lagi. Kamu kirim lagi permintaan. Makanya jangan tunjukkan rokokmu, Bang. Makanya udah aku bilang, bukan saya nanti yang marah, tapi Tito yang marah, tahu. Ayo, silakan lagi, Ilham. Naik dulu. Kalau nggak di-remove, ntar live saya nanti dibatasin kepada orang-orang, ya. Jadi kamu kirim permintaan lagi, Ilham. Ilham kirim permintaan lagi. Tapi jangan merokok nanti ya. Mana dia? Oh tadi Ilham ya, bukan anaknya Abah ya? Oh anaknya Abah, lupa saya. Ini anaknya Abah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung buka aja kameranya, saudaraku. Tadi kan kita sudah sapa-sapa. Mbak, saya ingin nanya, Pak. Ini kan permasalahannya tadi tentang pertuhanan. Pertuhanan ya, Mbak. Iya, silakan pertanyaannya apa? Saya yang pengen nanya ini. Tuhan Mbak kan Yesus. Bentuk postur tubuhnya seperti apa? Jadi kamu tahu nggak? Kita ini prototipnya siapa? Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Kamu tahu nggak kenapa? Lihat dulu wajahmu yang sangat cakep itu. Kenapa wajahmu cakep, ya kan? Kenapa manusia ini adalah cakep, cantik, dan manusia paling berakal, paling pintar, paling mulia di antara semua ciptaan? Kamu tahu nggak kenapa? Kenapa? Ini saya bacakan dalilnya. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya. Oke. Saya baca Kejadian 1 ayat 27 saja. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Nah, itulah kenapa kita manusia ini makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita itu meniru gambar Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang meniru gambar kita. Gitu, Bang. Saya pengen nanya, Mbak, kenapa kalau seandainya Yesus itu orang mulia, kenapa kalau seandainya Yesus itu adalah orang yang paling tinggi derajatnya, kenapa di waktu meninggalnya disiksa? Terus kenapa yang menyiksa adalah orang-orang pengikutnya? Oh iya. Jadi gini, menurut pemikiran orang sih, ketika Tuhan Yesus disalibkan, menderita, itu kayak rendah. Oh tidak, justru itulah kemuliaannya yang sangat kudus dan juga yang paling berharga. Kenapa? Apa alasan dibalik disiksa itu? Karena kan bagi kami yang Muslim tidak mengetahui kenapa alasannya kok disiksa. Ya karena kami mengambil secara dohir, secara jelasnya kan siksa itu kan sakit ya kan? Betul, sakit banget memang. Saya ingin tahu kenapa kok disiksa yang merupakan kata orang Kristen itu merupakan kemuliaan. Iya, karena di dalam penderitaan Tuhan Yesus, di dalam penyaliban ada korban keselamatan kekal bagi umatnya, bagi umat manusia. Berarti ada keselamatan kekal bagi umat Yesus Kristus. Iya, bagi yang percaya kepadanya. Berarti karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, nggak ada keselamatan, nggak ada pengampunan, kita nggak akan pernah masuk surga. Yesus Kristus itu mewakili siksaan umatnya. Iya, seharusnya kita yang disiksa karena kita orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai kita. Disiksa oleh siapa? Ya, penghukuman yang disiksa itu kan bentuk penghukuman, ya. Makanya gini, sebentar, ya, supaya kamu paham dulu kan. Saya kasih kamu contoh aja, analogi ya. Ini hanya contoh aja, karena sebenarnya pengorbanan Tuhan Yesus nggak bisa disandingkan dengan apapun, karena darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu adalah darah yang sangat berharga, karena darah Tuhan Yesus lah yang bisa membuat kita masuk surga ya. Nah begini saudaraku, ketika orang tuamu ya berkorban untuk kamu, ada yang mau membunuh kamu, tapi orang tuamu ya memberikan dirinya sebagai kamu, dia disiksa ya, ditikam sebagai ganti diri saya. Iya, itu termasuk mulia apa bukan? Oke, makasih. Mulia. Saya sudah paham. Itu mulia kan? Demi kamu dia memberikan dirinya sebagai kamu ya, sampai dia disiksa, ditendang, dipijak-pijak ya, sangat rendah sebenarnya. Tapi itu sangat mulia karena apa? Dia berkorban demi kamu karena dia sangat mencintai kamu karena kamu anaknya ya, gitu. Oke, saya paham. Saya berbicara. Ya silakan. Berarti Tuhan Yesus itu merupakan kemuliaan karena disiksa akan mewakili dari semua umatnya, biar umatnya tidak disiksa, merupakan kemuliaan, menyelamati semua orang, menyelamati umatnya. Oke. Terus berarti Yesus Kristus ini ada yang menyiksa, otomatis yang menyiksa adalah suatu yang lebih tinggi dari Yesus Kristus. Siapa yang lebih tinggi dari Yesus Kristus? Bukan dikatakan itu lebih tinggi. Ya, nah, contoh gini. Contoh ya. Kalau ada yang menyiksa. Oke. Sebentar. Iya. Ya, bukan masalah di sini derajatnya lebih tinggi atau bukan. Gini, contoh yang tadi saya kasih analogi lagi. Tadi bapakmu adalah seorang bilanglah seorang guru yang sangat terhormat gitu. Terus ada yang nyiksa dia orang rendah, nggak kerja, kuli bangunan. Apakah lebih tinggi kuli bangunan itu dibandingkan orang tuamu? Haleluya. Sudah kan? Disiksa kan tadi Yesus Kristus disiksa kan? Mewakili dari semua umatnya. Jawab dulu, apakah lebih tinggi? Apa? Yang menyiksa orang tuamu itu dibandingkan orang tuamu? Bagi saya, kalau orang tua saya salah, dia yang lebih tinggi karena orang tua. Bukan saya salah. Ini masih berlanjut tadi yang dia berkorban untuk kamu, menyelamatkan kamu gitu loh. Status saya kenapa kok disiksa? Status saya kok diselamatkan kenapa? Ini udah mulai nggak paham lagi nih orang. Oke, gini aja lah. Ya, next. Saya nanya kan, begini. Tadi skenario perjalanan
percontohannya seperti ini kan. Saya disiksa oleh orang. Betul? Orang tua saya menggantikan. Betul? Gini kan kamu yang salah. Jadi kamu mau berarti orang yang tidak bersalah itu lebih mulia. Begini kan kamu mau dihukum, ya kan? Ya. Karena kamu melakukan kesalahan. Ya kan? Dihukum oleh siapa? Polisi. Polisi lebih mulia daripada saya. Bukan, ada orang yang menyiksa, contoh, ya kan? Orang yang tidak kerja, pengangguran, ya kan? Terus dia enggak? Kamu Tadi dulu, saya salah enggak? Iya, kamu itu jahat sama dia. Aku salah kan, disiksa sama orang. Gini, terus ada orang pengangguran, dia mau nyiksa kamu, mau membunuh kamu, ya. Tapi orang tuamu membela kamu, dia memberikan dirinya sebagai kamu, ya, karena dia sayang sama kamu, gitu. Apakah lalu orang pengangguran itu lebih tinggi dia dibandingkan orang tuamu? Oke, kenapa kok Yesus itu mau disiksa? Kenapa berarti nggak bisa jawab, bingung dia. Dari itu? Kenapa Yesus itu menyelamatkan siksaan ke umatnya? Berarti umatnya bersalah semua. Tapi gini dulu saudaraku ya, supaya kamu paham kenapa Tuhan Yesus itu disalibkan, itu dulu. Supaya kamu tahu. Ya. Karena Tuhan Yesus kan mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, orang Farisi nggak terima. Orang Farisi itu menganggap Tuhan Yesus itu menghujat. Ulang. Disalibkan karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Nah, sementara yang dilihat orang Farisi kan Tuhan Allah itu Tuhan. Yesus mengakui Allah itu Tuhan. Oh lah Tuhan. Bukan kayak gitu. Ya. Tuhan Yesus kan datang dari surga, lalu dia mengaku, akulah Tuhan atas hari Sabat. Ya kan, orang kalau hari Sabat kan orang Yahudi itu menyembah Tuhan semesta alam. Nah, makanya terus menyatakan, akulah Tuhan atas hari Sabat, artinya Tuhan yang kamu sembah itu. Orang Farisi nggak terima, orang Yahudi nggak terima, ya kan, orang ahli Taurat. Masa kamu Tuhan atas hari Sabat? Masa kamu Tuhan? Orang kamu cuman manusia. Itu menurut perkataan orang Farisi, ya kan? Ya. Nah, jadi kalau menurut orang Farisi itu, kalau ada yang ngaku Tuhan, ya kan, dia dianggap menghujat, ya kan? Nah, apakah Tuhan menghujat? Tidak, memang benar dia Tuhan itu sendiri. Sehingga orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus bisa ditangkap, bisa disalibkan? Karena Tuhan Yesus mengizinkan. Karena dia harus mati, dia harus turun ke alam maut untuk membebaskan kita dari sana. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, kita nggak ada kebangkitan. Makanya saya bilang di dalam penyaliban Tuhan Yesus itu ada kemuliaan, ada pengorbanan yang sangat mulia, yang sangat berharga. Sebab kita berkata begini, sebentar dulu ya. Oke. Di Ibrani 9 ayat 22 ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya di dalam hukum Taurat ada namanya kurban darah domba. Ya. Jadi orang Israel itu kalau ada yang bersalah, dengan cara mengampuni dosanya, mendamaikan dosanya, dia harus bawa domba atau kambing, sapi, ya, burung tekukur kalau orang tidak punya domba ke bait suci. Lalu nanti imam akan menyembelih domba ini atau burung ini, lalu darahnya dipercik di bait suci, ya. Itu adalah yang mendamaikan dosa-dosa kita, yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, di hukum Taurat itu hanya model contoh supaya kita paham, karena kan nggak mungkin darah domba, burung tekukur yang mengampuni dosa manusia, nggak seimbang. Nah, makanya itu hanyalah model supaya ketika
mau masuk surga disiksa untuk mewakili umatnya. Kenapa kalau memang Yesus itu pemilik surga, kagak langsung dimasukkan aja? Sebentar ya, di YouTube saya lagi nge-lag. Oke, gini. Anak Abah. Sampai di mana tadi anak Abah? Gimana tadi? Buka mikrofon ya anak Abah. Lihat YouTube ini, saran saya di-sharekan di YouTube juga ya, live saya. Oke, gimana tadi, Bro? Yesus disiksa untuk mewakili umatnya masuk surga. Oke, betul? Begini, saudaraku. Bentar dulu, saya belum tanya. Betul tidak? Bukan mewakili. Jadi gini, sebentar dulu. Iya, umatnya itu biar bisa masuk surga kan, makanya disiksa dulu kan. Yesus untuk apa namanya? Umatnya asalnya disiksa, diganti Yesus, diganti oleh Yesus, gitu kan? Berarti kalau masih Yesus itu menggantikan siksa umatnya untuk masuk surga, berarti Yesus ini hanya memberikan tiket. Berarti ada pemilik surga. Siapa pemilik surga? Otomatis pemilik surga adalah orang yang lebih mulia daripada Yesus. Terus, kenapa kalau seandainya Tuhan Yesus itu, Tuhan kamu itu memang adalah orang yang tinggi menurut sampean, berarti surga itu masih di bawahnya seharusnya. Seharusnya umatnya langsung dimasukkan ke surga. Oke. Kamu bilang kalau berarti Tuhan Yesus, bentar. Kamu sebentar. Kamu sudah pintar ya. Tuhan Yesus kan memberikan tiket untuk ke surga. Ya kan? Pemilik surga dulu. Siapa pemilik surga dulu? Tuhan Yesus pemilik surga itu. Makanya dengar. Kok bisa masih disiksa mau masuk? Kalau pemilik kenapa enggak langsung dimasukkan? Sebentar dulu, sabar. Pemilik rumah, kalau teman sabar, aduh Tuhan. Kan kamu bilang kalau Tuhan itu tiket untuk ke surga ya, darahnya itu tiket untuk ke surga, berarti ada yang pemilik surga lagi yang lebih tinggi. Nih gini, saya kasih contoh aja. Kamu beli tiket kalau nonton bioskop. Kalau nonton bioskop kan harus ada tiket. Yang memberikan tiket itu kan yang pemilik bioskop, betul nggak? Betul. Wow, puji Tuhan, haleluya. Nah, darah Kristus itu tiket kita untuk masuk ke surga. Karena apa? Yang pemilik tiket itulah yang pemilik surga, haleluya. Cuman ya bang ini. Oke, kalau seandainya umatnya itu merupakan istimewa bagi Yesus, kenapa kok tidak VIP langsung masuk aja? Masih ada tiket. Loh, berarti itulah berarti gak mulia. VIP, emangnya surga itu ada VIP, ada yang ini? Gimana sih abang ini? Kalau saya sayang anak ya. Kalau saya sayang anak saya punya suatu bioskop. Karena saya pelit, karena saya perhitungan ke anak saya. Kamu kalau masuk ke bioskop saya, nak, kamu tetap beli tiket. Karena kamu anak saya, udah langsung masuk aja. Karena saya pemilik bioskop. Iya betul, makanya nanti di surga itu ya, mahkotanya Rasul Paulus dengan saya pasti beda ya. Mahkotanya saya atau orang-orang yang sudah ini ya, pelayanannya sangat luar biasa berbeda dengan saya gitu ya. Kayak Rasul Paulus. Dengar dulu, Rasul Paulus itu mahkota dia nanti di surga dengan saya pasti berbeda. Karena apa? Rasul Paulus itu kamu tahu nggak? Dia sampai mati martir karena memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan Yesus. Memang betul ada tingkatan-tingkatannya. Jadi mahkota yang saya terima tidak sama dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus saja dia mati karena Tuhan Yesus, ya. Kalau saya kan nggak pernah saya dilibas karena memberitakan Injil, ya, dipenjarakan karena memberitakan Injil. Kalau Rasul Paulus berulang kali dia masuk penjara karena memberitakan Injil. So pasti mahkotanya Rasul Paulus berbeda dengan saya. Nah kan kamu bilang tadi kalau Tuhan Yesus itu saya sama anaknya pasti ada VIP-nya, ada apa? Itu kan kamu bilang seperti contoh analogi itu memang betul. Ya, makanya saya bilang kalau orang Kristen ya mahkota kita berbeda-beda. Gak mungkin lah mahkotanya orang-orang yang mohon maaf nih ya, bukan berarti sama. Ini semua kamu sama-samakan. Ada Darul Huldi, ada Darul Ma'wa. Sebentar dulu. Mohon maaf saudaraku. Ya. Bukannya
bentar, siapa yang ditetapkan masuk neraka di Maryam 71? Apa? Siapa yang ditetapkan masuk neraka di Maryam 71? Kok kamu bilang sama? Kalau kami nggak ditetapkan masuk neraka, kami ditetapkan masuk surga oleh Tuhan Yesus. Iya, ditetapkan. Jadi jangan kamu bilang sama. Sejak kapan kita sama dengan kamu? Saya nggak mau sama, saudaraku. Kamu aja yang mau nyamakan. Tapi kamu menyangkal penyaliban Tuhan Yesus. Aduh, parah. Makanya dengarkan dulu ucapan saya. Saya bukan menyamakan sama kayak kamu. Saya sama. Terus kenapa kamu bilang tadi sama? Di Islam juga ada tingkatan juga masuk surga. Orang yang ahli ibadah, orang yang pendosa, orang yang masih pendosa harus dimasukkan neraka, dibersihkan dulu. Terus kalau orang Islam ibadahnya sekian masuk surga ini, terus kalau orang sekian, orang ibadahnya sekian. Di mana tertulis seperti itu dalam Al-Quran? Ada, bentar. Saya jangan cari dulu. Ya, nanti nyusul. Kamu jangan membahas yang panjang lebar. Satu pertanyaan belum selesai kamu alihkan biar kamu enggak keteteran gitu. Enggak ada aku keteteran. Satu selesaikan dulu. Saya nanya dulu kan. Dari tadi belum selesai pertanyaannya. Kamu ada dalil yang mengatakan Yesus itu akan menjawab kamu yang pasti masuk surga. Kamu pasti masuk surga. Karena saya sudah menggantikan siksa kalian. Terus kenapa itu kok masuk surga harus disiksa? Kalau memang itu adalah pemiliknya. Terus kenapa? Yesus itu kalau memang pemilik surga. Ya makanya tadi kan sudah gini. Tuhan Yesus itu kan tidak bisa menyangkali firman-Nya, nggak bisa menghapus hukumnya, ya. Jadi gini, kamu harus tahu dulu latar belakang kenapa Tuhan Yesus Kristus mau disiksa, mau memberikan darahnya di atas kayu salib. Ya, dengar dulu anak Abah, ya. Iya, siap. Kalau dalam iman Kristen, kenapa manusia mengalami kematian? Ada dasarnya. Jadi Tuhan Yesus menciptakan manusia tidak pernah dirancang untuk mati, tapi dirancang untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa melanggar atau menyangkali atau menghapus hukumnya. Nah, dulu waktu penciptaan Adam, Tuhan Yesus merancang Adam dan Hawa serta keturunannya hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Tetapi kenapa Adam dan Hawa dan keturunannya mengalami kematian? Ya, manusia kembali jadi debu tanah, rohnya masuk ke alam maut. Kenapa? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum, ya. Tuhan memberikan hukum ya atau larangan di Kejadian 2 ayat 17. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ingat ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi konsekuensi dari pelanggaran itu mati. Paham? Nah, Adam dan Hawa melanggar. Jadi kalau Adam dan Hawa tidak melanggar, Adam dan Hawa nggak akan mati-mati. Dia tetap hidup kekal bahagia dalam kemuliaan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Adam dan Hawa mengalami kematian karena dia melanggar hukum. Ketika Tuhan... Sebentar dulu. Ya. Makanya gini, dalam pikiranmu itu jangan kamu, apalagi yang saya tanyakan ya gitu. Apalagi yang saya tanyakan ya. Kamu buah pengetahuan, buah huldi. Buah huldi? Gini saya tanya dulu. Nggak ada buah huldi itu. Ada di kami itu ada. Iya, dalam Kristen bukan buah huldi. Ya, di kami beda. Ya udah kalau beda ngapain kamu ini kompet ke iman kami? Makanya dengar dulu, bentar dulu. Kamu kan harus paham dulu nih kenapa Tuhan Yesus mau menderita untuk kita di atas kayu salib, ya? Kenapa? Karena itu tadi Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2:17. Jangan makan buah pohon pengetahuan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam dan Hawa melanggar. Maka karena Tuhan itu adalah maha adil, ketika Adam dan Hawa melanggar hukum ini, maka hukum ini berlaku bagi Adam dan Hawa dan keturunannya, sehingga Adam dan Hawa dan keturunannya mati. Nah, apakah ketika Adam dan Hawa serta keturunannya mengalami kematian, tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya masuk ke alam maut? Kamu tahu alam maut, alam barzah itu dunia kematian, itu sudah seperti neraka karena di sana ada nyala api, ya, Lukas 16, ya. Nah, kan manusia itu tersisa di alam maut. Apakah Tuhan? Ya sebentar dulu, kan saya menjelaskan. Gimana sih kamu? Begini. Terus. Sebentar, saya tanya dulu sama kamu.
Ketika Adam dan Hawa melanggar hukum itu, lalu Adam dan Hawa mati dan keturunannya serta roh-rohnya di alam maut itu menjerit, Tuhan, kami tersisa di alam maut ini, tolong bangkitkan kami dari sini. Bisa nggak Tuhan begitu saja membangkitkan orang manusia? Ya terus. Bisa nggak? Saya tanya dulu kan? Bisa. Berarti dia telah melanggar hukumnya dong di Kejadian 2:17. Kan dia sudah berfirman. Bentar dulu, dia sudah berfirman. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kemudian ketika manusia telah mati, ketika melanggar, lalu tiba-tiba Tuhan membangkitkan. Berarti dia melanggar hukumnya dong, menghapus hukumnya di Kejadian 2:17. Paham kamu? Hukum di Indonesia aja bisa dihapus. Ya itu hukum di manusia. Aduh Tuhan. Ya jangan samakan Tuhan Yesus dengan manusia yang suka ingkar janji. Makanya manusia itu ya, ada nyanyinya tuh. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Emang Tuhan Yesus bisa melanggar hukumnya? Kan nggak bisa, saudaraku. Aduh, gimana sih anak Abah ini? Aduh, anak Abah. Adam dan Hawa itu melanggar ke Tuhan siapa namanya? Ke Tuhan Yesus lah, melanggar hukum. Yesus itu berdiri. Iya. Adanya kapan? Oke, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Saya bacakan dalilnya ya. Ya. Aduh. Dengar dulu. Nanti saya tanya balik kamu. Nih ketawa kamu cekikikan, giliran ditanya nanti bingung 7 keliling. Oke. Karena di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia itu maksudnya Tuhan Yesus ya, dan untuk Dia, ya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Tuhan Yesus itu Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung di dalam Dia. Oke, pertanyaan yang sama. Sejak kapan Tuhanmu ada? Hah? Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Abadan wa ansan. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana tertulis? Di mana itu? Bisa jawab kamu? Ya, di mana tertulis? Kamu nggak bisa jawab itu. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Ya, di mana tertulis? Saya gini. Di mana tertulis? Gini ya. Bentar dulu anak Abah. Di mana tertulis Tuhanmu itu sudah ada sejak kapan? Kamu bilang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana tertulis? Di Al-Quran. Surah berapa? Ayat berapa? Kenapa? Surah berapa? Ayat berapa? Saya tidak hafal. Saya bukan tahfidz, tapi saya tahu. Makanya udah aku bilang tadi kan, giliran kita bertanya balik pasti dia pusing 7 keliling. Enggak pusing saya buka pusing. Ya wes, kalau nggak pusing di mana tertulis ya, brother. Gini. Kalau saya pakai data dari dong. Kamu kan tanya sejak kapan Tuhan harus berdiri atau sejak kapan dia ada? Saya bacakan Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Para penonton bisa menjelaskan dulu penonton. Saya bertanya ini dulu. Apakah di dunia itu ini nggak bisa. Makanya udah aku bilang kamu ini 7 keliling pusingnya. Aduh. Jawab dulu. Iya, bacakan. Bacakan. Al-Ikhlas. Iya, bacakan. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Ini kan jadi menghina dia kan? Cakap kotor dia jadinya kan? Dalam bahasa Indonesianya apa? Muhammad, qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad. Huwallahu ahad, Allah itu satu. Terus Tuhan itu satu. Apa kok gini-gini kamu? Kan kamu bilang tadi tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Apakah itu sama dengan kamu ucapkan? Kan kamu tadi jawab tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kok berbeda dengan yang kamu dulu, saya baca ya. Saya kan bacakan itunya? Ya, saya bacakan ya. Kan kamu tadi itu membacakan, bukan hafal kamu. Saya membacakan kan? Iya, nggak apa-apa. Saya bacakan dalil tadi bahwa Tuhan Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada dan segala sesuatu terkandung dalam Dia.
Nah, saya tanya tadi, sejak kapan Tuhanmu ada? Kamu bilang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana terus seperti itu? Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, ini ada dalilnya. Kamu pakai dalil sendiri, aku dalil sendiri. Ya wes, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Adil. Bismillah ya. Qul huwallahu ahad. Tadi dulu loading. Al-Qur'an loading. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat meminta segala satu, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yesus punya anak. Wa lam yakul lahu kufuwan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini kami mempunyai mafhum yang di kami itu tidak bisa mengambil secara mentah pemahaman Al-Quran karena bisa salah paham. Makanya ada lubul usul dan nafahat dan sebagainya. Jahul maknun untuk memahami, lubul usul untuk menjelaskan turunnya Al-Quran dan seperti hadis yang akan mengklarifikasikan semuanya. Oke, jadi di sini yang setara sama dia di dalam dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kami tidak bisa menciptakan dunia. Allah itu karena tidak setara, makanya Allah bisa. Itu dalam Islam menjelaskan bahwasannya dalam Islam. Sebentar dulu, nggak usah panjang-panjang. Langsung tudupin saja. Di mana tertulis yang kamu jawab? Dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana tertulis eksplisit seperti itu? Dalam Al-Hadid ayat 3. Dilihat sama kamu. Kan kamu katanya tahu semua. Al-Hadid ayat 3. Ya udah, kamu baca aja sendiri, saudaraku. Oke, bentar ya. Saya buka dulu ya. Tahan dulu. Iya. Ya, ditahan. Ini makanya ini aneh banget orang ini kan, menjelaskan Qurannya harus bawa nama Tuhan Yesus. Jangan ketika imanmu itu harus butuh pengakuan dari Tuhan Yesus dong. Jangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Clear dalil saya. Tadi kamu bilang apa? Dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Nah, iya, sementara kan berbeda. Dia yang awal dan akhir. Nah, sementara kamu bilang dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Loh, kok nggak sesuai? Bentar. Cuman ya Bang ini, aduh. Saya terlalu lancar membaca. Dia yang tidak bentar dulu. Ya. Harus sesuai dengan yang kamu ucapkan. Dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya. Aku yang ngelak apa dia, saudaraku? Ya. Dia yang tidak ada awalnya dan yang akhir dan yang zahir dan batin, dan dia Maha Pengawas. Saya salah baca tadi. Clear kan? Di situ ada tertulis dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tertulis seperti itu. Ya betul. Di mana tertulis seperti itu? Dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Saya juga, kalau kamu tidak percaya, saya juga tidak percaya dalil kamu dari depan sampai akhir. Aduh Tuhan. Nih saya tunjukkan kita kan saling percaya. Nih saya tunjuk. Nggak bisa. Kamu harus tunjukkan dalilnya yang benar ya. Kalau ini saya tunjukkan nih dalilnya ya, sesuai dengan ini. Nih saya tunjukkan dulu saudaraku ya. Saya tidak nambah-nambah. Kalau saya sesuai dengan ayat Alkitab ya. Nih. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam dia. Begini. Nah, kalau kamu tanya sejak kapan Tuhan itu berdiri? Dia sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam dia. Saya juga punya, Teh. Dialah yang menciptakan langit, dialah yang menciptakan bumi. Ini juga ada kalau gitu, Teh. Begini, Teh. Begini, kalau kita adu dalil kan, dalil kita kan beda-beda kan. Makanya tidak ada yang menang kalau adu dalil, Teh. Makanya kita jangan bahas dalil dulu. Sekarang kalau dalil, Teh, saya juga punya dalil, Teh juga punya dalil kan. Ya kan? Iya kan saya tanya. Jangan panjang lebar dulu. Mengatakan gini Teh, kalau saya mengatakan dalil kamu itu salah, kamu juga mengatakan dalil saya juga salah. Begitu, saya nggak bilang dalilmu salah, jangan framing. Saya nggak bilang dalilmu salah, jangan framing.
Yang saya tanyakan itu, sejak kapan Tuhanmu ada? Kamu bilang dia tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana tertulis seperti itu? Yang kamu bilang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, kalau Tuhan Tuhan Teteh ada awalnya, kapan awalnya? Loh, Tuhan Yesus itu dia sudah ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Tanggal berapa? Yang ada tahun dan tanggal. Aduh Tuhan Yesus. Ya sudahlah. Kita ganti dulu sama yang lain. Orang netizen juga sudah minta ganti, saudaraku. Udahlah, nggak apa-apa lah ya. Terima kasih. Bentar dulu, apa lagi? Kalah. Minyi kamu kalau saya terpilih turun, minyi berarti kamu. Kok kalah? Jangan turun dulu. Teteh kalau kalah pas saya diusir, minyi takutan. Duh, jangan turun dulu. Pertanyaan. Ya udah, sekarang gini. Begini, tunjukkan dalilnya secara eksplisit yang kamu bilang bahwa Tuhanmu itu sudah ada. Ya, maksudnya Tuhanmu itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Di mana tertulis secara eksplisit seperti itu? Teteh tidak harus tahu dalil saya. Saya tidak butuh tahu dalil Teteh karena saya meyakini dalil Teteh itu salah. Ya sudahlah. Sekarang jangan bicara dalil, Teh. Saya jangan bicara dalil sekarang. Pertanyaan ya harus pakai dalil lah, itu namanya diskusi ilmiah, saudaraku. Diskusi ilmiah itu pakai data dan dalil. Kalau tidak pakai data dan dalil, jatuhnya asumsi. Kata kita beda agama, dalil kita tidak sama. Sebegini Teh, gini Teh. Pertanyaan saya dari depan belum menjawab semua sama Teteh. Udahlah, cukup dulu, kita ganti dulu sama yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. Teteh menyi apa? Ya nggak apa-apa. Adonai Yesus Hamasiah Elohim yang perkasa memberkatimu. Udah dikasih tahu, kamu kan ketika dijelasin motong-motong. Ya udahlah, kita ganti dulu sama yang lain. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Kejadian 1 ayat 27 menyatakan, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 2 ayat 17 menyatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kolose 1 ayat 16 sampai dengan 17 menyatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ibrani 9 ayat 22 menyatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesaya 44 ayat 6 menyatakan, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku.